Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Eko Wibawa. Nah, kali ini Eko pengen lanjutin konten yang berikutnya. Konten yang sebelumnya adalah cara membeli rumah bersubsidi. Dan sekarang kita akan bahas cara membeli rumah komersil. Bagaimana, apakah perbedaannya antara subsidi dan juga komersil? Kali ini Eko akan jabarkan satu demi satu. Yuk, kita langsung. Buat kalian yang belum tekan tombol subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu kalian like, komen, dan juga share ke media sosial kalian lainnya, supaya teman-teman yang lain bisa ikut join di channel YouTube ini. Yang pertama, apa sih langkah-langkah yang pertama untuk membeli rumah komersil? Ya, yang pertama adalah kalian cek lokasi. Dan terus kemudian kalian langsung booking fee. Dan setelah booking fee, kalian lalu penyerahan berkas. Dan setelah penyerahan berkas, lalu kalian ikut wawancara. Dan setelah wawancara, yaitu kalian langsung akad kredit. Dan setelah akad kredit, kalian lalu terima kunci, yang artinya kalian sudah berhak menerima rumah menjadi rumah milik kalian. Yuk, sekarang kita jabarkan satu demi satu. Kita perluas pengetahuan kita, sama-sama kita belajar di sini. Dan sekali lagi, buat kalian yang belum tekan tombol subscribe, ayo buruan tekan tombol subscribe. Jangan lupa ya, tekan tombol subscribe. Ayo kita bersama-sama belajarin satu demi satu, tahap demi tahap, langkah demi langkah cara membeli rumah komersil. Cek lokasi. Ya, benar sekali. Yang pertama yaitu kalian harus cek lokasi sebelum kalian menuju tahap berikutnya. Yaitu benar banget, kalian harus cek lokasi. Apakah lokasi rumah yang akan kalian pilih itu udah sesuai dengan feng shui kalian, dengan keinginan kalian, dengan tempat dekat tempat kerja kalian. Itu harus benar-benar kalian yang pertama yaitu cek lokasi. Lokasinya gimana? Lokasinya baik apa enggak? Lokasinya jelek apa enggak? Yang dimaksud jelek yaitu apakah lokasi tersebut ada sering terjadi bencana alam, atau juga lokasi tersebut sering dihinggapi para maling. Nah, makanya sesi yang pertama atau tahap yang pertama yaitu cek lokasi. Cek lokasi untuk memilih rumah idaman kalian. Dan yang kedua yaitu kalian harus melakukan booking fee. Dan sudah cek lokasi, lalu kalian booking, ya kan? Booking adalah udah masuk, merupakan tahap yang kedua. Jadi setelah kalian cek lokasi, lalu kalian booking. Dan ingat, setelah kalian booking, kalian sudah berhak untuk memiliki, yaitu memiliki kafling yang kalian inginkan. Maka dari itu, ini termasuk tahap kedua, yaitu tahap booking. Dan kalian ingat, sekali lagi buat kalian yang mau booking, kalian harus meminta kwitansi sebagai bukti pembayaran untuk kita booking, ya kan? Tahap yang kedua yaitu booking. Ya, sesi yang ketiga untuk mengambil rumah komersil yaitu penyerahan berkas. Jadi setelah kalian cek lokasi, lalu kalian booking, lalu kalian menyerahkan berkas. Berkas apaan sih? Pada saat kalian booking, kalian langsung mendapatkan berkas dari developer. Dan sesudah developer memberikan berkas, lalu kalian urus ke instansi tempat kalian bekerja atau enggak usaha kalian. Jadi di sini instansi yang dimaksud dengan instansi adalah tempat kalian bekerja, atau enggak kalian berkasnya yaitu para usaha atau para wirausaha, ya berkasnya kalian bikin sendiri, ya kan?
entah itu berkas izin usahanya, entah itu penghasilannya, atau entah itu usaha sendiri ya kan. Pokoknya intinya kalau usaha ya usaha, terus kalau ke kalian bekerja ya harus menyerahkan berkas-berkas instansi tempat kalian bekerja. Jadi itu namanya penyerahan berkas. Sesudah kalian menyerahkan berkas, lalu berikutnya nanti di situ ada data-data yang harus kalian isi, diantaranya identitas kalian, terus identitas tempat pekerjaan kalian. Ini kita lagi ngomongin rumah komersil lah. Jadi di sini berkasnya istimewanya yaitu kalian tidak harus memberikan surat tidak memiliki rumah. Karena rumah komersil bebas. Kalian mau mempunyai rumah 10, 15, 16, 17, 18, 19 itu tidak dipermasalahkan. Jadi perbedaannya antara rumah komersil dan juga rumah subsidi yaitu terletak di persyaratan berkas yang ini, yaitu harus kalian tidak memiliki rumah sebelumnya. Tapi kalau komersil bebas, makanya di sini tidak dipinta berkas tidak memiliki rumah. Oke, hanya itu perbedaannya. Terus juga perbedaannya juga ada dua nih yang dinamakan dengan joint income. Jadi masih joint income adalah pendapatan kalian, entah itu kalian yang suami istri, kan si istri kerja, suami kerja, itu tidak dipermasalahkan. Tapi kalau di rumah subsidi kalian akan dipermasalahkan, karena kalau rumah subsidi kalau sudah nikah itu tidak boleh lebih dari 8 juta. Itu take home pay-nya ya kan. Nah, terus kalau kalian di rumah komersil bebas, kalian uangnya ada berapa, padahal itu lebih menguntungkan kalian kalau misalkan pendapatan kalian itu lebih besar. Tapi kalau untuk komersil ini benar-benar nggak ada batas maksimal atau batas minimumnya. Semakin besar, semakin mantap kalian untuk persyaratannya. Jadi itulah perbedaannya antara komersil dan juga subsidi, hanya di situ. Setahu saya hanya dua, yaitu penghasilan dan surat tidak memiliki rumah. Dan juga ada lagi yaitu BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kalau tidak ada BPJS Ketenagakerjaan tidak dipermasalahkan dalam pengambilan rumah komersil. Tapi kalau kalian mau mengambil rumah subsidi itu dipermasalahkan, karena kalau tidak ada BPJS Ketenagakerjaan kalian DP-nya akan dikalikan 5%. Itu kalau rumah subsidi. Kalau komersil bebas, whatever. Wawancara ya, sesi yang berikutnya yaitu setelah kalian mengumpulkan berkas, kalian wawancara. Nah, di sini wawancara sudah berbau-bau dengan uang. Makanya kalau kalian mau wawancara, memang setiap developer menganjurkan untuk pembayaran uang muka, yaitu sebesar 50%. Jadi kalian tadi ngumpulin berkasnya dikumpulin oleh kalian kepada pihak pengembang atau developer. Lalu kalian harus membayarkan uang sebesar 50% dari DP. Jadi setelah kalian mengumpulkan uang muka sebesar 50% dari DP, lalu kalian akan dilanjutkan untuk mengikuti sesi wawancara. Nah, di sini adalah sesi penentuan di mana kalian akan melanjutin atau enggaknya. Karena setelah wawancara, berkas kalian akan masuk dan akan diproses. Lalu di situ kalian akan mendapatkan ACC atau enggak ACC-nya. Oke, yang berikutnya ini adalah sesi wawancara untuk mengambil rumah berkomersil. Tapi kalau di sini nggak ada perbedaannya antara rumah komersil dan juga subsidi. Tempat wawancaranya sama saja, yaitu di bank yang ditunjuk oleh si pengembang. Akad kredit. Nah, berikutnya adalah yaitu sesi akad kredit.
Nah, di mana-mana kalian nih kalau komersil nih ya, akad kreditnya itu berbeda, ya tempatnya sama kayak rumah komersil, tapi tata caranya beda sama rumah subsidi ya. Perbedaannya itu akad kreditnya beda sama yang kalian lakuin kayak rumah subsidi. Ini tempatnya aja sih sama, tapi cuma ini disaksikan di depan pegawai bank tersebut ya kan, biasanya seperti itu. Tapi ini Eko lagi nggak ngomongin masalah sama siapanya kalian akad kreditnya. Di sini Eko mau nyampein syarat untuk menuju akad, yaitu bahwa kalian yang harus sudah menerima SP3K atau enggak kalian yang udah di ACC oleh bank tersebut. Jadi kalau kalian dinyatakan ACC, maka kalian wajib untuk mengikuti sesi akad kredit. Nah, syaratnya untuk melakukan akad kredit apa sih? Yang pertama, kalian harus ada SP3K-nya. Terus, yang berikutnya, kalian harus membayar DP atau melunasi DP tersebut. Maka dari itu, kalian harus melunasin. Sesudah melunasin, kalian barusan ngikut yang namanya akad kredit. Yang berikutnya yaitu sesi serah terima kunci. Nah, di sini sesi terima kunci adalah sesi paling terakhir, perjalanan kalian paling terakhir untuk mengambil rumah komersil. Sekali lagi, untuk mengambil rumah komersil. Nah, setelah kalian tadi melakukan akad kredit di bank yang sudah ditunjuk sama developer, lalu kalian berikutnya baru mengikuti, yaitu serah terima kunci itu diambil di kantor proyek atau enggak kantor yang berada di proyek perumahan tersebut. Biasanya kunci itu akan diambil setelah 1 minggu akad atau paling cepat 3 hari setelah akad kalian bisa mengambil kunci tersebut. Atau juga ada developer yang memberikan setelah kalian akad di bank, lalu kalian ke kantor proyek bisa diambil. Jadi semua itu tergantung si pengembang tersebut. Apakah langsung memberikan kuncinya atau nggak memberikan kuncinya. Tapi sebelum Eko menutup video kali ini, karena tadi Eko ada beberapa yang lupa tentang angsuran rumah subsidi dan juga rumah komersil. Angsurannya sangat berbeda karena subsidi itu biasanya angsurannya flat, tapi kalau komersil biasanya angsurannya mengikuti suku bunga bank tersebut. Terus juga subsidi angsurannya di bawah 2 juta, di bawah 2 juta. Tapi kalau komersil biasanya dimulai dari 2 juta ke atas. Pokoknya banyak banget perbedaannya antara rumah komersil dan juga rumah subsidi. Maka dari itu, tapi persyaratannya mudahan ngambil rumah komersil daripada rumah subsidi. Nah, kenapa perbedaannya kok begitu banget? Nanti di next videonya Eko akan bagikan, Eko akan sharekan buat kalian. Jangan lupa buat kalian yang belum tekan tombol subscribe, ayo buruan tekan tombol subscribe supaya selalu memberi atau mendapatkan informasi video-video terbaru dari channel Eko Wibawa. Nah, sekarang Eko akan pamitan. Mohon maaf jika sepanjang perjalanan atau jika sepanjang video tadi Eko banyak kata-kata yang salah atau kata-kata yang nggak bener, nggak sesuai. Mohon maaf banget ya. Dan akhir kata, saya Eko Wibawa dan juga teman-teman yang ada di sini mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.